Sejumlah saham yang membukukan penguatan dengan nilai transaksi jumbo tercatat menjadi pendorong IHSG di sesi pertama Rabu. Saham Bumi memimpin dengan nilai transaksi mencapai 2 triliun rupiah. Ketopik pilihan pemirsa usai ditutup terkoreksi 2 hari berturut-turut, indeks harga saham gabungan rebound pada sesi pertama hari ini 12 November menembus level 8.403. Adapun rebound indeks harga saham gabungan didukung penguatan sejumlah saham yang mencatatkan nilai transaksi jumbo, di mana saham Bumi memimpin dengan transaksi mencapai 2 triliun rupiah. Setelah ditutup melemah selama 2 hari berturut-turut, indeks harga saham gabungan berhasil rebound pada perdagangan sesi pertama Rabu 12 November 2025. IHSG ditutup menguat 0,44% ke level 8.403 dengan nilai transaksi 12,37 triliun rupiah. Penguatan indeks didukung penguatan mayoritas sektor seperti sektor consumer non-primer naik 1,58%, sektor infrastruktur naik 1,79% dan sektor teknologi 1,56%. Sejumlah saham yang membukukan penguatan dengan nilai transaksi jumbo tercatat menjadi pendorong IHSG di sesi pertama Rabu. Saham Bumi memimpin dengan nilai transaksi mencapai 2 triliun rupiah, saham BRPT menyusul dengan transaksi sebesar 750 miliar rupiah, saham perbankan Big Caps yakni BMRI dan BBCA di posisi selanjutnya dengan transaksi masing-masing senilai 390 dan 352 miliar rupiah. Kemudian saham PTRO juga masuk dalam daftar 5 teratas dengan nilai transaksi 278 miliar rupiah. Adapun sebelumnya, sejumlah sekuritas memperkirakan indeks harga saham gabungan berpeluang menguat pada perdagangan Rabu. Seperti yang diungkapkan tim analis MNC Sekuritas yang memperkirakan IHSG berpeluang menguat ke rentang area 8.487 hingga 8.539. Level support IHSG disebut di 8.332 dan 8.276. Sedangkan level resisten di 8.488 dan 8.532. Sementara itu, CGS International Sekuritas Indonesia memperkirakan indeks harga saham gabungan secara teknikal pada perdagangan Rabu akan bergerak variatif dengan kecenderungan menguat. IHSG diprediksi bergerak bervariasi cenderung menguat dengan kisaran level support di 8.195 sampai 8.280. Dan resisten di 8.455 sampai 8.540. Manajemen CGS menyatakan penguatan mayoritas indeks di Bursa Wall Street dan berlanjutnya kenaikan harga emas menjadi sentimen positif bagi pasar saham Indonesia. Berbagi sumber, IDX Channel. Keinformasi selanjutnya pemirsa, rugi emiten penyedia layanan internet PT Linknet atau Link membengkak 25,75% di kuartal ketiga 2025. Kenaikan kerugian terutama disebabkan lonjakan signifikan beban jaringan dan beban langsung menjadi 1,21 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Linknet Tbk atau LINK mencatatkan rugi 1,03 triliun rupiah di kuartal 3 2025. Raihan rugi ini membengkak bila dibandingkan capaian rugi di 801,54 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Sementara itu pendapatan perseroan di kuartal 3 2025 tercatat sebesar 2,39 triliun rupiah, naik 45,73% dari periode yang sama tahun lalu di 1,64 triliun rupiah. Kenaikan kerugian terutama disebabkan lonjakan signifikan pada beban jaringan dan beban langsung lainnya yang meroket lebih dari 2 kali lipat menjadi 1,21 triliun rupiah di kuartal 3 2025 dari sebelumnya 592,35 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Beban umum dan administrasi 267,73 miliar rupiah turun dari 294,56 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan 199,89 miliar rupiah naik dari 196,09 miliar rupiah. Beban amortisasi bertambah jadi 60,78 miliar rupiah dari 50,7 miliar di periode yang sama di 2024. Beban penjualan dan pemasaran di 22,6 miliar rupiah berkurang dari 25,15 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Sementara jumlah ekuitas tercatat di 3,97 triliun rupiah, turun dari akhir tahun 2024 di 5 triliun rupiah.
Total liabilitas 11,11 triliun rupiah membengkak dari akhir 2024 di 8,91 triliun rupiah. Jumlah aset terbesar 15,08 triliun rupiah mengalami lonjakan dari akhir tahun lalu di 13,91 triliun rupiah. Berbagi sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Link lebih cenderung mengalami tekanan meskipun beberapa menit jelang penutupan saham Link sudah berbalik kembali ke zona hijau. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Link di sepanjang perdagangan hari ini dalam 6 bulan terakhir dan juga dari sisi valuasi. Di grafis yang pertama ditutup di level 3120 di perdagangan hari sebelumnya dan dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama di 3120. Kemudian pasca pembukaan saham Link langsung mengalami pelemahan yang cukup dalam hingga ke level 2.980. Kemudian 10.20 berbalik kembali ke zona hijau di 3.170. Namun di penutupan kembali bergerak di zona merah dan tekanan semakin dalam pasca pembukaan di sesi kedua hari ini. Namun saat ini beberapa menit jelang penutupan saham Link kembali berbalik ke zona hijau menguat di 0,32% di Rp3.130 per sahamnya. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pergerakan saham Link dalam 6 bulan terakhir mulai dari perdagangan 25 Juni hingga update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini beberapa menit jelang penutupan maksud kami. 25 Juni di 1405, 14 Juli mengalami penguatan ke 1505 dan 28 Agustus melesat cukup signifikan hingga ke 3770 intraday tertinggi secara year to date dalam 1 tahun terakhir. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, Link sempat di atas level 4.700-an pemirsa. Kemudian di Oktober mengalami tekanan di 2.300-an dan di perdagangan November kembali lebih cenderung menguat di atas level 3.000-an. Meskipun hari ini sempat tertekan cukup dalam di tengah rilis kinerja kuartal ketiga di 2025. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 6,27 kali, PSR di 2,69 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali di 2,16 kali, dan PCFR di 7,01 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan nanti saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.